Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik ke-9 mata kuliah pengantar ilmu komputer, yaitu Sistem Keamanan Komputer. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aisyah Mansur, mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar Angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 2002-0950-1012. Dosen pengampu Bapak Dr. Mustari S. Lamada, SPDMT. Berbicara mengenai sistem keamanan komputer, terdapat 7 hal yang menjadi pokok pembahasan di dalamnya, yaitu 1. Keamanan komputer, 2. Jenis serangan, 3. Keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data, 4. Langkah-langkah keamanan komputer, 5. Mencegah terjadinya serangan pada komputer, 6. Tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, worm, spyware, 7. Kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Untuk menghemat waktu, mari kita melangkah ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu keamanan komputer. Sifat komunikasi internet yang terbuka akan sangat rawan terhadap gangguan atau serangan yang tidak diinginkan, sehingga perlu dijaga atau dilindungi dari pihak yang tidak berhak. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama. Keamanan adalah suatu kondisi yang terbebas dari risiko. Komputer adalah suatu perangkat yang terdiri dari software dan hardware serta dikendalikan oleh brainware atau manusia. Jika ketiga kata ini dirangkai, maka akan memiliki arti suatu sistem yang mengkondisikan komputer terhindar dari berbagai risiko. Sistem keamanan komputer bermanfaat menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seseorang yang tidak berhak. Sistem keamanan komputer semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatnya pengguna komputer saat ini. Keamanan komputer menjadi penting karena ini terkait dengan privacy, integrity, authentication, confidentiality, dan availability. Terdapat beberapa pengertian keamanan komputer menurut para ahli. Menurut John D. Howard dalam bukunya An Analysis of Security Incident on the Internet menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan menurut Goldman pada tahun 1999 dalam bukunya Computer Security menyatakan bahwa keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam sistem komputer. Selanjutnya, penyebab kejahatan komputer terus terjadi dan cenderung meningkat, yaitu 1. Meningkatnya pengguna komputer dan internet, 2. Banyaknya software yang disalahgunakan untuk melakukan scanning sistem orang lain, 3. Banyaknya software untuk melakukan penyusupan yang tersedia secara gratis di internet, 4. Meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet, 5. Desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani sementara SDM terbatas, 6. Kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer, 7. Semakin banyak perusahaan yang menghubungkan LAN mereka ke internet, 8. Meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet, dan 9. Adanya software yang mempunyai kelemahan atau bugs. Selanjutnya, penyebab diperlukannya pengamanan sistem komputer, yaitu 1. Menghindari resiko penyusupan. Dalam sistem tidak boleh ada penyusup yang bisa membaca, menulis, dan menjalankan program-program yang bisa mengganggu atau menghancurkan sistem. 2. Mengurangi resiko ancaman. Ada beberapa macam penyusup yang bisa menyerang sistem yang dimiliki, yaitu A. Ingin tahu, B. Perusak, C. Menyusup untuk popularitas, D. Pesaing. 3. Melindungi sistem dari kerentanan. Kerentanan akan menjadikan sistem berpotensi untuk memberikan akses yang tidak diizinkan bagi orang yang tidak berhak. 4. Melindungi sistem dari gangguan alam. Gangguan alam seperti petir dan lain sebagainya. A. Macam keamanan komputer. Terdapat 3 macam keamanan komputer, yaitu A. Keamanan eksternal atau external security, berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana. B. Keamanan interface pemakai atau user interface security, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. C. Keamanan internal atau internal security,
berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi. B. Masalah penting keamanan. Terdapat dua masalah penting keamanan, yaitu A. Kehilangan data atau data loss disebabkan karena bencana, kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak, kesalahan atau kelalaian manusia. B. Penyusup atau intruder. Penyusup pasif yang membaca data yang tidak terotorisasi. Penyusup aktif yang mengubah data yang tidak terotorisasi. Contohnya yaitu spionase militer. Pokok pembahasan yang kedua yaitu jenis serangan. Terdapat 4 jenis serangan terhadap keamanan komputer, yaitu 1. Keamanan yang berhubungan dengan fisik, seperti keamanan ruangan server dan peralatan penunjang sistem terdistribusi. 2. Keamanan yang berhubungan dengan manusia. Manusia sering dimanfaatkan oleh penjahat komputer untuk mengorek informasi tertentu. 3. Keamanan yang berhubungan dengan data. Penjahat komputer sering mengirim virus untuk memantau atau mencuri data pada komputer. 4. Keamanan yang berhubungan dengan operasi, yaitu keamanan dalam prosedur pengoperasian sistem keamanan itu sendiri. Selanjutnya, aspek keamanan komputer. Terdapat 5 aspek keamanan komputer, yaitu 1. Kerahasiaan atau confidentiality. Kerahasiaan di dalam sudut pandang keamanan adalah bahwa tidak ada satupun yang dapat mengakses data kecuali yang berhak. Kerahasiaan biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu. 2. Keutuhan atau integrity. Keutuhan berkaitan dengan konsistensi informasi yang terdapat pada data jaringan komputer. Untuk menunjang aspek ini sering dipergunakan metode enskripsi atau penyantian dan digital signature atau tanda tangan digital. 3. Keaslian atau authentication. Keaslian layanan berhubungan dengan identifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi atau entity authentication maupun mengidentifikasi kebenaran sumber pesan atau data origin authentication. 4. Tidak ada penyangkalan atau non-repudiation. Tidak ada penyangkalan berkaitan dengan menjaga pengguna atau pemilik data tidak dapat menyangkal telah mengakses atau menggunakan data sehingga sistem mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap apa yang telah terjadi pada data tersebut. 5. Availability. Aspek ini berhubungan dengan kesediaan informasi ketika diperlukan. Berikut adalah kemungkinan serangan terhadap sistem informasi jaringan komputer. Interruption, interception, modification, fabrication. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data. Di dalam pertukaran informasi atau data, seorang pengguna harus memperhatikan keamanan data agar tetap terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Di antara ancaman keamanan data tersebut yaitu 1. Kebocoran atau leakage, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. 2. Tampering atau pengubahan informasi yang tidak legal. 3. Perusakan atau vandalisme, yaitu gangguan dari sistem operasi tertentu. Beberapa metode yang dapat dilakukan dalam melakukan penyerangan untuk mendapatkan informasi di dalam jaringan komputer yaitu 1. Eavesdropping, yaitu mendapatkan duplikasi informasi tanpa izin orang yang berhak. 2. Masquerading, yaitu mengirim atau menerima informasi menggunakan identitas lain. 3. Message tampering, yaitu mengubah isi informasi sebelum dilanjutkan ke pihak sebenarnya. 4. Replaying, yaitu menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. 5. Denial of service, yaitu membanjiri saluran dengan pesan untuk menggagalkan pengaksesan pemakai lain. Selanjutnya, ancaman atau serangan terhadap komputer. Ancaman atau serangan terhadap komputer yang paling ditakuti adalah virus. Namun ada beberapa ancaman atau serangan lain yang perlu diwaspadai. 1. Virus. Suatu program disebut sebagai virus apabila memiliki 5 kemampuan, yaitu mendapatkan informasi, memeriksa suatu file, menggandakan dan menularkan diri, melakukan manipulasi, dan menyembunyikan diri. 2. Email virus. Tipe virus yang disisipkan di attachment email. Jika attachment dibuka, maka akan menginfeksi komputer. 3. Internet worm. Worm adalah sejenis program yang bisa mengcopy dan mengirim dirinya via jalur komunikasi jaringan internet. Umumnya menyerang melalui celah atau lubang keamanan OS komputer. 4. Spam. Spam adalah sejenis komersial email yang menjadi sampah mail atau junk mail. Para spammer dapat mengirim jutaan email via internet untuk kepentingan promosi produk atau info tertentu. 5. Trojan horse.
Trojan adalah suatu program tersembunyi dalam suatu aplikasi tertentu. Jika aktif, program tersebut akan mengirim atau mencuri data ke server tertentu melalui jaringan internet. 6. Spyware. Spyware adalah suatu program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu atau adware atau mengambil informasi penting di komputer pengguna. 7. Serangan brute force. Serangan brute force adalah sebuah teknik serangan terhadap sebuah sistem keamanan komputer yang menggunakan percobaan terhadap semua kunci yang mungkin. 8. Sniffing. Pembacaan data yang bukan tujuannya ini dikenal sebagai sniff. Program sniffer yang digunakan adalah Network Monitor dan Dynetics Corporation. 9. Spoofing. Teknik spoofing adalah pemalsuan alamat IP attacker sehingga sasaran menggarap alamat IP attacker adalah alamat IP dari host di dalam network. 10. Fanger exploit. Fanger exploit digunakan untuk sharing informasi antar pengguna dalam sebuah jaringan. Namun seiring berkembangnya tingkat kejahatan dalam dunia komputer, tools ini banyak disalahgunakan. 11. Brute force. Brute force adalah salah satu metode dalam penjebolan keamanan menggunakan password. Brute force adalah salah satu bagian dari password phishing, tetapi waktu yang dipakai lebih singkat. 12. Password cracking. Password cracking adalah metode untuk melawan perlindungan password yang dienkripsi yang berada di dalam sistem. Cara menghindari jenis serangan ini adalah dengan memonitor kewenangan akses pada file. Pokok pembahasan yang keempat yaitu langkah-langkah keamanan komputer. Terdapat 5 langkah dalam keamanan komputer, yaitu 1. Aset. Perlindungan aset merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. 2. Analisa resiko. Identifikasi akan resiko yang mungkin terjadi, sebuah event yang potensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem dirugikan. 3. Perlindungan. Pada era jaringan, perlu dikhawatirkan tentang keamanan dari sistem kom, baik PC atau yang terkoneksi dengan jaringan. 4. Alat. Tool yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam keamanan karena tool yang digunakan harus benar-benar aman. 5. Prioritas. Perlindungan PC secara menyeluruh. Pokok pembahasan yang kelima yaitu mencegah terjadinya serangan pada komputer. 1. Desain sistem. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut siap dijalankan. 2. Aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa untuk mengetahui apakah sistem tersebut dapat diakses dan apakah sudah mendapat kepercayaan dari banyak orang. 3. Manajemen. Untuk membuat suatu sistem yang secure dibutuhkan pengelolaan sistem yang baik. Persyaratan good practice standar dan security policy harus diterapkan. 4. Manusia atau administrator. Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting tetapi seringkali dilupakan dalam pengembangan informasi dan sistem keamanan. Selanjutnya, autentifikasi pemakai atau user authentication, yaitu identifikasi pemakai saat login. 1. Cara autentifikasi. Sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua, dan lain-lain. Tetapi banyak kelemahan dan mudah ditembus karena pemakai cenderung memilih password yang mudah diingat, misalnya nama kecil, nama panggilan, tanggal lahir, dan lain-lain. 2. Upaya pengamanan proteksi password. A. Salting, menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai. B. One-time password, pemakai harus mengganti password secara teratur. C. Suatu daftar panjang pertanyaan dan jawaban. Komputer memilih salah satu pertanyaan dan memeriksa jawaban saat login. D. Tantangan atau chart response. Pemakai diberikan kebebasan memilih suatu algoritma. E. Kartu pengenal dengan selarik pita, disisipkan di suatu perangkat pembaca kartu magnetik jika akan mengakses komputer. F. Menggunakan ciri biometrik, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, tanda tangan, dan lain-lain. 3. Pembatasan untuk memperkecil peluang penembusan keamanan komputer. A. Pembatasan login, misalnya pada terminal tertentu, waktu tertentu, dan hari tertentu. B. Pembatasan dengan callback, yaitu login dapat dilakukan oleh siapapun. Bila telah sukses, sistem memutuskan koneksi dan memanggil nomor yang telah disepakati. C. Pembatasan jumlah usaha login, misalnya dibatasi sampai 3 kali. Pokok pembahasan yang keenam yaitu tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, worm, dan spyware, yaitu 1. Gunakan software antivirus. 2. Blok file yang sering mengandung virus.
3. Blok file yang menggunakan lebih dari satu file extension. 4. Pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT di unit kerja masing-masing. 5. Mendaftar ke layanan alert email. 6. Menggunakan firewall untuk koneksi ke internet. 7. Up to date dengan software patch. 8. Backup data secara reguler. 9. Hindari booting dari floppy disk. 10. Terapkan kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Pokok pembahasan yang ketujuh yaitu kebijakan sistem keamanan komputer, yaitu 1. Jangan download executable file atau dokumen secara langsung dari internet. 2. Jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. 3. Jangan install game atau screensaver yang bukan asli dari OS. 4. Kirim file mencurigakan via email ke admin setempat untuk dicek. 5. Simpan file dokumen dalam format RTF atau Rich Text Format, bukan doc. 6. Selektif dalam mendownload attachment file dalam email. 7. Teruskan informasi virus atau hoax file ke admin setempat. 8. Kontak kepada admin jika merasa komputer Anda kena gangguan virus. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi sistem keamanan komputer. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.